Kita buka bersama dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti Bapak Camat sampai besar ceritanya tentang PP Camat Pasik dan Bapak Bin lanjutlah langsung jika para tamu undangan peserta rapat untuk stunting, pencegahan penanganan stunting di Desa Damarula. Pertama pada usul kader oleh yang berkuasa yang ada Pak Heri pada Pak berkumpul di Kota dan rapat permasalahan stunting, mengurangi stunting di Desa Damarula. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman ke-8 menuju zaman yang terang benderang, dan semoga di akhir zaman nanti kita dapat syafaat dari beliau. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kami pemimpin di Desa Damarula selalu bekerja keras untuk memerangi stunting, dari terutama lewat pos yang dulu di CPNP juga kami benar-benar perhatikan dengan gizi PMT itu minimal bisa mengurangi stunting, dan kami juga berharap terima kasih pada ibu-ibu PKK, juga ibu kader dan juga perangkat yang sudah semangat untuk mengurangi stunting di Desa Damarula. Semoga Allah berkenan semata hanya Allah yang membalasnya. Dari kegiatan nanti kami berharap hasilnya nanti benar-benar Desa Damarula ini syukur-syukur zero stunting, minimal harus berkurang tiap bulan, berkurang lama-lama akan mengurangi stunting. Dan kami selalu bekerja dengan hasil Pak Kesra stunting ini bulan ini belum di-share Pak. Jadi kami terus memantau, ingin muka stunting kurang. Saya harapannya itu Pak stunting ini enggak ada, undang stunting sebab apa Pak Kesra, mungkin ada yang sakit tak bisa. Dulu kalau stunting itu tidak adanya bawah garis merah di kayak keplek di bawah garis merah itu bocah kurang gizi, bukan karena omongannya gak mampu, betul. Ada anaknya orang gelem gitu. Misalnya itu anak yang suki kadang-kadang kurang gizi sebab kok orang gelem. Ini orang misalnya ini ada orang hanya tidak stunting tersinggung. Ini kan butuh masalah pribadi ini, bahwa ini di garis merah ini kurang gizi itu dong. Bukan ngomongnya kurang mampu kurang gizi, bukan. Dari stunting itu karena area mana ini kayak dicekok itu mati kali siapa itu di mawang itu saat ini ibu surat dulu gitu vitamin dan ini kan anaknya gak terima diulang oleh rempah-rempah paling maju. Hal yang ini kan mungkin ibu-ibu sekarang wes tukar vitaminnya narkotik, itu dapat jadi harapan kami dengan cara stunting ini hasilnya di Desa Damarula akan berkurang seluruh dari situ. Dan demikian ada waktunya. Selanjutnya dalam hal ini kita rembuk stunting. Stunting itu perlu diperangi apa buatan? Perlu sekali. Dengan tidak adanya stunting, harapannya tidak Damarula ini generasi mudanya, generasi penerusnya semuanya sehat. Jadi postur tubuhnya ya dubur kan ayu-ayu, pinter-pinter, sehingga mampu bersaing di dalam hal apapun juga. Karena itu dalam hal ini temanya menangani stunting dan pencegahan dan penanganan stunting. Mencegah itu harus sampai orang stunting, penanganan ikut stunting ini caranya selepas stunting. Karena itu jenengan selaku kader ini nanti di rembuk stunting ini silakan memberikan masukan kepada desa. Jadi saking
screeningnya rembuk stunting digawene ibu. Hasil dari rembuk stunting nanti dibawa ke Musrembang Des. Ini adalah desa kelima yang melaksanakan rembuk stunting di season 1 untuk tahun ini. Jadi kita selalu berharap dalam 1 tahun itu rembuk stuntingnya dilaksanakan 2 kali. 6 bulan pertama di bulan Juni, sekarang ditaruh di bulan Juni, dan yang kedua di bulan Desember. Itu karena apa? Kebijakan dari Kementerian Desa pun juga mengamanatkan supaya selain OPD-OPD terkait di kegiatan yang lain, desa juga punya ketegasan dalam urusan stunting untuk kesehatan anak, sehingga bisa berkolaborasi dengan kocok-kocok OPD dinas yang lain, sehingga nanti sinergitas itu akan dijadikan sebagai patokan atau pijakan desa untuk mengevaluasi dan akhirnya mencari solusi dan mengeksekusi. Bapak Ibu, kaitannya dengan stunting matur nuwun niki yang hadir sinten mawon. KPM hadir nggih. Mbak Ais hadir. Kader Posyandu setuju. Dari berbagai pos, setiap pos berapa? Kebetulan ketuanya semua nggih. Terus kemudian lembaga desa nih sudah lembaga desa, Bapak RT RW, LPMD, BPD, terus narasumber saking Wismas, tahun ya, Mas itu mungkin sering kita PLK ini sudah tidak ada, jenengan, oh ya. Orang pun lebih pagi ini. Oh iya yang disimpan kemarin ya. Kalau kau telat, kau boleh kau telat. Ibu, kita matur ini kaitannya dengan stunting. Target kita di tanggal 31 besok sudah clear. Dan insya Allah di pekan pertama akan dilaksanakan rembuk stunting di tingkat kecamatan. Hadir yang berbahagia, untuk selanjutnya narasumber yang kedua, Ibu Yesi, untuk beliau yang kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai, saya mewakili Bapak Kepala Puskesmas UPTD Puskesmas Keling, Dr. Gigi Walioyeki Utoro, ngapunten tidak bisa hadir ke sini karena banyak pasien yang harus tindakan cabut gigi, jadi harus beliau sendiri yang menangani. Itu gitu ya. Langsung saja saya mulai. Bapak-bapak, saya di sini, ibu-ibu kan sudah terkenal ya. Untuk bapak-bapak, saya di sini petugas gizi Puskesmas Keling, ya. Salah satunya yang berkoordinatornya program stunting ini. Okay. Untuk yang pertama, ini langsung saja saya sampaikan capaian-capaian di Desa Damarula. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah capaian D/S. Bapak Ibu ketahui, capaian D/S itu adalah balita yang datang ke posyandu, nggih. Jadi jumlah warganya jenengan yang datang ke posyandu dibandingkan seluruh jumlah sasaran di posyandu. Kemudian yang kedua adalah capaian stunting. Stunting itu pendek Bapak Ibu, nggih. Kalau yang wasting itu kurus. Kalau yang underweight itu berat badannya kurang. Jadi ada 3 kategorinya. Jadi beda-beda. Kalau stunting itu ngapunten pendek aja. Kadang kelihatannya normal tapi anaknya pendeknya pendek sekali Bapak Ibu. Jadi dilihat mata itu sudah bisa.
Kemudian kalau ghosting itu adalah isi kurus, anaknya kecil, nggih. Kalau BB kurang hampir sama. Terus yang ketiga adalah kegiatan PMK lokal yang sedang berjalan sekarang ini. Masuk ke dalam capaian evaluasi DPRS. Ternyata Bapak Ibu, damar bulan sampai bulan sekarang capaiannya itu masih 72% untuk yang hadir ke posyandu, okay? Padahal targetnya dari Mas Bub sendiri itu 100%. Jadi masih ada sekitar 28% ternyata warga jenengan itu yang tidak hadir ke posyandu seperti itu, okay? Di angka 72. Ini samping-sampingnya adalah desa tetangga, okay? Lanjut. Nah, kenapa toh kok banyak yang belum datang ke posyandu? Dari saya pribadi, saya sebagai petugas yang mungkin tidak bisa menelusuri kendala semua masing-masing posyandu. Tapi rata-rata memang di sini itu saya hitung itu hampir ada 10 TK PAUD Bu di Damarwulan. Jadi anak-anak itu belum sampai 5 tahun sudah di TK PAUD. Mereka tidak datang ke posyandu lagi. Jadi rata-rata yang di posyandu itu cuma 0 sampai 2 tahun, yang 3, 4, 5 Bu sampun PAUD, Bu sampun lapos, jadi nggak datang ke posyandu. Jadi saya kesulitan untuk mendapatkan data itu. Yang kedua, ini saya lihat di laporan bulanan, Laporan bulanan itu saya lihat setiap bulan, saya laporkan setiap bulan. Alhamdulillah banyak yang hampir 90 ke atas lah, 90 semua. Meskipun yang 100% itu saya ingat betul itu mesti posyandu Kemirahan Utara. Kelas untuk Kemirahan Utara itu selalu 100% karena ya memang jumlahnya sedikit ya. Kalau dibandingkan semuanya pos itu memang sedikit, tapi alhamdulillah selalu 100% untuk Kemirahan. Terima kasih. Untuk yang kurang Bu, ngapunten, ini daerah Damarwulan sama Suwaro Bu. Jadi saya setiap bulan itu untuk daerah Suwaro sama Damarwulan itu kehadiran ke posyandunya masih kurang. Ada Bapak perangkat Suwaro atau Damarwulan. Mohon dibantu ya Pak, warganya untuk datang ke posyandu, Oh, saya bisa di grup di WA. Pak, kok gak tak paringi surat lapor ya buat tetap posyandu? Salah satunya mungkin, karena juga mempengaruhi imunisasinya Bu Bidan juga. Saya itu dulu pernah ingat Bu, di Suwaro itu saya itu harus laporan 100% ke kabupaten. Tapi di daerah Suwaro itu hampir ada anak 20 belum timbang. Saya gotong-gotong timbangan hampir itu sama. Meskipun dulu di Jatirejo juga pernah ya Bu Nur, saya sama Bu Nur, tapi tidak sebanyak ada di Suwaro. Selanjutnya, nah untuk stuntingnya Damarwulan itu piro toh? Ternyata stuntingnya jenengan itu ada 10%. 10% itu kalau dari semua sasaran yang jenengan balitanya jenengan itu 600, berarti sekitar ada anak 60 dia mengalami stunting. Untuk targetnya Mas Bub 1%, 1 digit sudah tercapai kan 1 digit 10 angka. Tapi sekarang target baru Bapak Ibu, targetnya stunting itu nggak boleh ada anak baru. Jadi seumpama ada anak namanya Faiz sama itu stunting, kemudian muncul lagi ada anak namanya Rafa muncul stunting. Nah ini yang tidak diharapkan. Jadi ya sesuai maturnya Bapak Asif tadi, jangan sampai ada stunting yang baru, yang stunting lama, yang Faiz ini yang kita operin, gitu. Selanjutnya untuk analisa penyebab stunting ini, gara-garanya apa toh dari stunting ini? Mesti ada asal mulanya, nyapa yo. Nah ternyata benar, setelah saya rekap, ternyata dulunya ibunya hamilnya kurus juga.
kedua, makme gak bener ternyata, nggih. Makme makan instan, nggih. Nek gak gelem makan yo wis. Kayak tadi matur Pak Lurah, ibu biyen telaten nekoki, nggih. Sekarang gak telaten. Terus yang ketiga ada penyakit penyerta. Bapak Ibu, kemarin balitanya jenengan ada yang ke puskesmas. Ibunya sangat peduli, anak ini kok gak naik-naik ini apa? Sama bu kadernya, Mbak, nek gak naik-naik dan jenengan periksa nih. Alhamdulillah, ibunya ini baik, dan dia ikut mendukung programnya pemerintah. Kemudian dia datanglah ke puskesmas, Bu, ini anak saya tidak naik-naik. Akhirnya diperiksa lebih lengkap, dia ada anemia. Anemia itu apa, Bu? Kurang darah. Ternyata anak itu bisa loh kurang darah. Ternyata anaknya kurang darah. Tuh yang pertama. Yang kedua, balitanya jenengan itu datang ke saya ternyata sudah dari rumah sakit. Ibunya langsung ke rumah sakit. Ternyata anak itu mengalami TBC, batuk tidak sembuh-sembuh, tapi dianya nggak batuk, cuman berat badannya tidak naik-naik. Jadi ibu-ibu kader untuk anak-anak yang tidak naik berat badannya selama 2 bulan segera dirujuk ke puskesmas. Yang keempat adalah berat badan lahirnya rendah. Berat badan lahirnya rendah itu kecil, Bu, di bawah 2,5 kilo. Jadi memang dia lambat dari anak-anak yang normal. Selanjutnya adalah capaian boosting. Boostingnya jenengan lumayan tinggi, nggih, 4%. Boosting ini adalah gizi kurang. Yang diopeni ibu-ibu sekarang itu adalah balita yang boosting. Boosting atau gizi kurang sejumlah 28 anak. Terus kemudian yang berat badan kurang ada 10%, hampir sama kayak stunting. Jadi berat badan jenengan yang anak-anak berat badan kurang itu lumayan banyak, jadi 10%. Nah, untuk kegiatan yang sekarang berjalan, Pak Lurah, ini kegiatan kita yaitu kegiatan pemberian makanan lokal. Sasarannya kita adalah boosting saja. Kegiatan boosting sama ibu hamil yang kegiatan ini sudah berjalan selama berapa, Bu? 50 berapa? Kurang beberapa hari sudah selesai, kurang 1 minggu sudah selesai, sebanyak 56 hari. Kalau untuk ibu hamil selama 4 bulan perjalanannya, masih panjang perjalanannya. Dan Damarwan ada 7 ibu hamil yang jadi nggak bisa berhenti. Selesainya Agustus akhir September awal. Nah, ini untuk Damarwan, sasarannya ada 7 ibu hamil dan 37. Sedangkan kita tadi stuntingnya berapa, Bapak Ibu? 66. Yang mampu kita openi masih 37, Ibu hamilnya masih 7. Nah, setelah kita evaluasi Bapak Ibu, ternyata untuk Damarwan berat badannya yang naik dari 37 itu 21 anak, alhamdulillah sudah naik. Kemudian yang masih tetap ada anak 10, kemudian yang turun 5. Kalau turun ini mungkin dia karena sakit. Kalau tetap, biasanya saya lihat laporan itu mak-maknya sih di mak-mak sakit, kadang nggak mau sama sekali gitu. Tapi alhamdulillah ada ibu-ibu yang mau modifikasi makanan, ada yang mau diolah kembali gitu. Nah, kalau untuk daya terimanya, dari PMT itu 25 anak itu rata-rata habis, Bu. Tapi 12 anak gak habis. Jadi dalam satu paket PMT yang kita berikan ini, rata-rata anak 25 habis. Tapi masih ada 12 anak itu gak habis. Mungkin hanya dimakan secuil. Jadi untuk menaikkan berat badannya pun juga susah. Mungkin yang pertama karena makanan itu tinggi kalori, telur, ayam setiap hari. Mungkin anak bosan atau tidak terbiasa dengan makanan seperti itu.
hamil, kalau ibu hamil cocok Bu, dia dikasih martabak, dia dikasih dimsum, dikasih sate telur puyuh, habis. Kalau ibu hamil memang cocok, kalau untuk balita memang masih kurang cocok, hanya separuh yang lain. Bapaknya yang ikut naik, kalau ibu hamil rata-rata habis, ada yang tidak habis itu karena kondisinya ibu hamil yang lagi pusing atau mual seperti itu. Dilakukan puskesmas itu kelas ibu hamil, kelas balita, PMT lokal ini, dan merujuk balita yang tidak naik berat badannya. Untuk usulan kegiatan saya, untuk kegiatan kami dari puskesmas ke desa itu ada ribet Pak. Habis ini ada bulan vitamin A. Mesti sama Bupati nanti. Dulu saya setiap hari dicek capaiannya berapa. Mas Bupati lihat, okay? Jadi saya mohon Bapak Ibu mungkin nanti masuk di usulan untuk tahun depan ada reward untuk posyandu yang DPS-nya 100%. Jadi kunjungannya yang baik dikasih reward, okay? Yang kedua adalah pelatihan pemberian makan bayi dan anak. Ini karena tidak ada di menu di puskesmas, saya berharap menu ini bisa nanti di desa. Tujuan saya untuk melatih pemberian makan bayi dan anak ini adalah ibu-ibu yang bayinya mau melakukan makan atau MPASI. Kadang-kadang harus dicegahnya mulai dari situ. Mulai dari anak dari 0 sampai 6 bulan hanya mendapatkan MPASI, habis itu hanya mendapatkan ASI, habis itu mendapatkan MPASI, harus mulai dengan memberikan makan apa. Jangan hanya memberikan SUM atau Milna atau Promina. Nah, nanti saya berharap ini ada pelatihan dan nanti saya bisa melatih ibu-ibu untuk memberikan makanan bayi dan anak yang tepat. Kemudian yang ketiga, PMT lokal untuk balita stunting ataupun boosting bisa dilanjutkan di pemerintah desa karena puskesmas hanya mampu membiayai 37 anak, sedangkan sasaran kita yang stunting ada 66 anak. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu perlu diketahui, ini malah saya kalau mau menyampaikan PMT lokal yang kita laksanakan sekarang ini transport buka dunia itu hanya 1.000 Bapak Ibu setiap hari. Jadi ini bukan transport sebenarnya, kalau transport ya lebih dari 1.000. Tapi saya mohon maaf dan siapa tahu nanti desa ada dana untuk membiayai ini karena dari dinas puskesmas sendiri untuk balita itu 16.500 dan untuk ibu hamil 21.500, sedangkan untuk bensinnya ibu-ibu hanya bagian 1.000. Ngapunten banget karena ini memang semua puskesmas seperti itu. Semoga nanti tahun depan ada plot tersendiri untuk transport ini. Sudah, terima kasih. Itu data gizi yang saya punya. Selanjutnya monggo Bu Bidan untuk ada saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Asif sama Bu Yesi. Dari tadi kan permasalahan stunting untuk desa Gamelan akan ada peningkatan di tahun 2005 ya Bu Yesi. Sebenarnya desa sudah punya rencana anggaran desa, terutama yang diusulkan oleh Bu Yesi, usulan kegiatan yang ada di desa. Pertama, reward untuk posyandu dalam capaian di PRS. Alhamdulillah kemarin contoh dari posyandu Bulurejo Utara, Selatan, Bulurejo Selatan, dulunya kan pencapaiannya kan di bawah 80% ya Bu Yesi. Alhamdulillah dengan adanya BKD-nya itu mengadakan inovasi untuk jalan-jalan ibu balita nih, ibu balita rekreasi. Akhirnya bulan berikutnya banyak yang nyumbang. Saya tanya karena takut nanti kalau ada rekreasi nggak diajak lagi sama BKD-nya, seperti itu. Akhirnya angka penimbangannya bertambah. Kemudian untuk pelatihan pemberian makanan bayi dan anak
Bu Yesi bisa masuk karena desa sudah menganggarkan di kelas ibu hamil sama kelas balita sudah dianggarkan, dan itu kayaknya banyak pertemuannya Susi ya. Itu sudah dianggarkan, alhamdulillah. Nanti tinggal eksekusinya kegiatan saja. Selama ini kami memang masih melaksanakan kegiatan dana yang ada di Puskesmas, baik kelas ibu hamil maupun kelas ibu balita. Kemudian untuk pemberian PMT lokal balita stunting BSI, desa juga sudah menganggarkan untuk balita wasting. Kenapa wasting? Dengan harapan seperti yang disampaikan Pak Asif tadi dan Bu Yesi, harapannya tidak ada stunting baru, dan itu peranggarannya per anak per hari 30 ya Susi ya, 30. Nanti koordinasi sama Bu Yesi, mungkin itu sebagai tindak lanjut dari PMT lokal yang sudah sebagian ditangani oleh Puskesmas, mungkin nanti sebagian lagi ditangani oleh desa. Seperti itu ya Bu Susi ya. Lah seperti itu. Mungkin nanti menunya menyesuaikan menu yang sesuai di kebiasaan orang desa. Karena dilihat dari menu Puskesmas, kenapa kok bayi-bayi menolak? Karena nggak terbiasa dengan makanan yang ada susu dan kejunya Bu Desi. Walaupun itu cepat untuk menaikkan berat badan, tapi anak-anak balita nggak terbiasa. Mungkin biasanya hanya soto, rawon seperti itu. Bakso mungkin sudah terbiasa. Mungkin nanti diganti menunya seperti itu Bu Yesi. Dan itu sudah dianggarkan oleh desa. Saya kira dari saya itu Mbak Yesi. Terima kasih. Bu Kader, mungkin ada masukan untuk rembuk stunting ini biar kedepannya anak-anak kita nggak terjadi penambahan stunting, kemudian Bu Kadernya menjadi semangat, Pak perangkat desanya juga semangat untuk meningkatkan kunjungan balita. Karena apa? Angka pembanding untuk penilaian stunting itu juga dari angka kehadiran. Nah gitu ya Bu Desi ya. Karena kalau nanti yang hadir sedikit sedangkan berat badannya untuk stunting katakanlah 10, akhirnya nanti persenannya meningkat. Tapi kalau dengan adanya yang berkunjung banyak, yang datang di posyandu balitanya banyak, insya Allah nanti mungkin dari angka pembanding itu akhirnya bisa turun juga di stunting seperti itu ya Bu Desi ya. Itu saya harap ke depannya yang datang timbang banyak meningkat. Kemudian saya mohon komitmennya Bu, yang tadi disampaikan Bu Yesi untuk balita yang sudah PAUD atau TAPOS, tolong mungkin dari TAPOS atau PAUD mengirim berat badan atau tinggi badan pada waktu timbang, pada waktu tanggal kegiatan timbang. Apa seperti itu Bu Yesi? Biar angka yang ditimbangnya bisa naik. Seperti itu ya. Kan ini Ibu Kader kan juga banyak yang guru TAPOS sama guru PAUD. Komitmen ya. Belum. Ya jadi. Ini Pak Jarek mau nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pendamping Desa, narasumber juga Pak Kepala Desa beserta rekan-rekan juga hadirin. Kalau saja mau ini sudah dengan judulnya rembuk stunting. Utamanya yang kita rebut adalah stunting di Desa Damargolan, dan jenengan kita semua yang ada di sini adalah selaku pelaku-pelaku yang menangani stunting, minimal kita bisa mencegah agar tidak bertambah. Dalam hal ini secara teknis kader tentunya yang lebih tahu tentang penanganannya secara teknis. Tapi kami atau saya selaku Sekdes adalah termasuk salah satu verifikator penganggaran. Nah, dalam hal ini dari tahun ke tahun kami itu hanya memverifikasi yang diusulkan. Ternyata usulannya adalah kurang detail kalau melihat tadi yang disampaikan dari acara ini. Jadi sekali lagi mohon masukannya kepada semua, terutama yang
di lini depan, ibu-ibu kader. Piye caranya antar stunting gambar ini cepat tertangani, tidak bertambah, bahkan bisa berkurang dengan cepat. Yang kaitannya dengan segi anggaran itu adalah kewenangan dan ranahnya pemerintah desa. Desa pun juga melaksanakannya dengan petunjuk dan arah yang disampaikan oleh pendamping desa tadi itu. Jadi seperti memang ada di anggaran dari BPDS, kelas bumil juga ada, kelas balita ada, PMT lokal ada. Nah, yang belum terkoneksi dengan desa mungkin perkembangannya atau hasilnya yang lebih banyak hasilnya itu langsung dikonsumsi oleh dinas. Jadi monggo kita lebih kerjasama ini lebih diadu lagi, karena anggaran yang jenengan sampaikan selama itu rasional, insya Allah nanti dalam musyawarah desa itu juga akan disetujui. Jadi termasuk yang di sini yang nomor 4 ini usulan dari yang disampaikan berbeda tadi, transport kader yang bertugas mengantar PMT lokal. Padahal PMT lokal ini programnya tidak 1 tahun penuh. Terus kadernya juga dari kader-kader yang menangani posyandu atau kader lainnya. Sepanjang yang saya ketahui, untuk pemberian donor ini tidak boleh double. Nah, ini perlu dimusyawarahkan juga nanti saran dan petunjuk dari petugas. Ini PMT lokal ini dimulai per awal tahun sampai akhir tahun, atau hanya sifatnya itu 1 tahun hanya berapa bulan, dan itu tekniknya bagaimana sehingga kami menganggarkannya pun juga nanti bisa lebih tepat sasaran. Kalau datanya program sudah di tengah tahun anggaran, di tahun berjalan, otomatis belum bisa dimasukkan, karena perlu diketahui bahwa anggaran tahun berjalan adalah dibuat pada tahun sebelumnya. Seperti untuk tahun 2026, mulai sekarang kita pun juga sudah mulai tahapan-tahapan penyusunan yang namanya RKP. Nanti RKP menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan sudah dengan RKP, kemudian di akhir tahun diputuskan yang namanya YBDS untuk tahun 2026 atau tahun yang akan datang. Mungkin sementara itu barangkali ada penyampaian yang kurang pas, mohon nanti dikoreksi, utamanya dari pendamping, mohon saran dan petunjuk juga bicaranya. Terima kasih. Untuk transport kader yang bertugas mengantar PMT lokal itu momennya 1 tahun hanya 2 bulan sampai 4 bulan saja. Jadi tidak awal sampai akhir tahun boten. Kadang kegiatan itu dinas memberikan lampu hijau mulai bulan Juni, Juli, Agustus, September seperti itu. Maksimal hanya 4 bulan saja. Ya, tapi sesuai pelaksanaan. Tinggal mulainya bulan apa, seperti 1 tahun ya. Betul. Sebenarnya tidak, Pak. Sebenarnya tidak, karena kan kader itu adalah kader yang ada di